Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Kopi Dangdut. Kopi, madang, udut. Seperti biasa, udutnya rokok Surya 16. Jadi untuk memperlancar kegiatan siang kali ini, kita ngopi dulu karena sudah ada kopinya dan rokoknya sudah siapin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ngopi, kita buka rokoknya dulu. Oh maaf, masih ada yang belum dibuka, yang sudah dibuka. Daripada banyak-banyak yang dibuka. Nah, ngopinya tadi, makan sudah, dan ini tinggal udut Surya 16. Selalu menemani Mbah Ompong di acara Kopi Dangdut, Kopi Madang Udut. Untuk siang kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih pada Mbak Ning yang ada di Ngeroto Mayong Jepara, yang kemarin saya berkunjung. Alhamdulillah disambut dengan baik dan dihormati dengan baik, sampai minuman, bensin ditawarin. Terima kasih untuk Mbak Ning beserta Mas Ansori yang ada di Ngeroto Mayong Jepara. Juga tidak ketinggalan pula bocah idola kita atau idolanya Mbah Ompong yang sekarang sudah sukses di Jalan Lingkar Demak KM 4 Jibor, tepatnya sebelah selatan lampu merah Jibor. Di situ tertera tulisan di pinggir jalan atau di tempat ruko-ruko, rumah makan Hajah Ismi Rizki. Nah, itu termasuk salah satu bocah idola kita atau idolanya Mbah Ompong yang sekarang sudah sukses untuk buka warung makan. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada warung makan atau soto yang ada di Gunung Pati, tepatnya di Soto Mbak Tiah. Nah, tadi juga mendukung kegiatan Mbah Ompong. Alhamdulillah, terima kasih sahabat untuk seluruh kru yang ada di warung makan Soto Mbak Tiah Gunung Pati, yang alamatnya dekat Koramil ya, sebelah selatan pom bensin, masih ke selatan lagi. Sebelah kanan jalan kalau dari arah Semarang yang ke arah Bojo ataupun ke arah Ungaran. Di situ ada tulisan terpampang Soto Mbak Tiah. Sungguh luar biasa penghormatannya atau sambutan-sambutan untuk tamu, dan masakan-masakannya tidak perlu diragukan. Untuk acara Kopi Dangdut siang kali ini, saya akan mengulas banyak pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka, yang terkadang lupa kita syukuri. Nah, ini nanti akan saya kupas setelah saya udut rokok Surya 16. Alhamdulillah, pada waktu Mbah Ompong di Jakarta 18 tahun lalu, sekitar tahun 2002, ada kesulitan untuk kerja. Jadi nyari di Jakarta agak susah, sampai ke Tangerang. Jauh sekali pakai motor yang super antik ini, motor yang super jelek. Ini teman setia dari dulu, saya ajak jalan-jalan kemana-mana, nurut terus tidak pernah rewel. Jadi setelah sampai Tangerang, saya menjumpai kawasan Puspitek. Jadi untuk Puspitek di sana di daerah Tangerang Serpong tepatnya, saya dengar-dengar juga di bawah naungan Bapak Habibie, B.J. Habibie. Jadi setelah di sana saya merasa capek karena tempatnya jauh dan kondisi masih mencari pekerjaan. Jadi pikiran sedih. Namanya sudah berangkat dari rumah, niatnya jihad mencari makan untuk anak, untuk istri. Tapi ternyata mencari pekerjaan di ibu kota itu memang sangat susah, sangat sulit kalau kita tidak punya hubungan. Pas seperti yang dikatakan oleh
eh, lawak Dono Kasino Indro. Jadi kejamnya Ibu Tiri tak sekejam ibu kota, itu memang benar di sana. Kalau nggak ada kenalan, wah, tidur aja di emperan diusir-usir. Namun alhamdulillah, setelah saya cermati ada pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka sesuai dengan ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tatkala manusia, termasuk Mbah Ompong ya manusia, lagi susahnya kayak apa saja, itu kalau sabar pasti akan datang pertolongan dari Allah. Ditepati janjinya akan ada pertolongan yang tanpa disangka-sangka atau diduga-duga. Alhamdulillah, setelah saya merasa lelah, kecapean jarak jauh pakai motor kayak gini, super jeleknya, namun alhamdulillah walaupun jelek nurut. Jadi kalau orang Jawa mengatakan itu kalah rupa menang rasa. Nah, itu artinya kalah penampilan tapi menang rasanya gitu. Yang penting rasanya, Bung. Surya 16 tentunya. Jadi alhamdulillah waktu di Puspitek daerah Serpong Tangerang. Jadi di sana saya duduk manis di warung lontong sayur, ingat saya. Tiba-tiba ada hamba Allah melintasi warung tersebut dengan membawa sepeda federal putih. Pas di saat olahraga tahun 2002, alhamdulillah, hamba Allah tersebut tiba-tiba menghampiri warung yang pas saya jajan di warung lontong sayur. Atau ke tempat sayur, kalau sana bilang ke tempat sayur. Begitu saya lagi asik-asik makan, beliau bertanya, sampean dari mana Mas? Gitu. Terus saya jawab, saya dari Jepara Pak. Kok jauh pakai motor? Ya udah biasa ini kemana-mana Pak. Jadi untuk motor ini sudah saya latih, ibaratnya udah pendidikan, udah lulus Pak. Kalau bahasa di situ layak pakai, layak jalan. Jadi ini motor walaupun jelek, di Jakarta ke puncak hampir setiap minggu 3 kali. Jadi lewat Jakarta terus melalui Cimanggis, meluncur lurus terus ke selatan sampai Cibinong, Cibinong masuk Kota Bogor lewat terminal Beranang Siang. Kalau pas ada duit ya beli soto bening yang rupanya kuning itu, warnanya kuning. Terus kita ke perempatan Gadok atau Tapos itu yang menuju ke Ciawi. Lewat Polsek saya, Polres Ciawi itu lurus terus. Nanti kita naik mulai Megamendung terus menuju ke puncak Bogor. Setelah saya banyak cerita sama beliau, saya tidak nanya namanya. Cuman entah sebab kenapa dia melihat aku kasihan apa bagaimana saya juga tidak tahu. Tiba-tiba beliau nemanin makan saya dan banyak cerita-cerita tapi belum disebut identitas ataupun usahanya hamba Allah tadi. Saya cerita kalau saya mencari kerjaan Pak dari kesini, dari mulai Jakarta, mulai Ciputat, mulai Pondok Cabe sampai ke mana ini Pamulang. Terus saya lurus ke arah ke arah barat hingga sampai Serpong Puspitek. Jadi alhamdulillah di Puspitek sana itu adalah pusat pendidikan ilmu teknologi. Di sana saya setelah makan ke tempat sayur sudah habis, langsung saya bayar. Ternyata hamba Allah tadi mencegah untuk saya bayar pada bakulnya. Saya dibayar dan ditanya kalau ada uang bensin, kalau mau uang bensin dikasih, mau perjalanan kemana dibantu uang bensin. Baru saya tercengang, ndak saya sangka-sangka, tahu-tahu
hamba Allah tadi adalah orang yang dermawan dan orang kaya, orang pangkat taunya. Tidak tanggung-tanggung. Setelah dia pesen, Mas kalau mau jalan-jalan ke arah Pamulang lagi, silahkan mampir, nanya pangkalan minyak, nama saya Pak Slamet. Saya terus bengong, ya Allah Gusti, ya Rob, terima kasih atas belas kasih-Mu ya Allah. Pada waktu itu saya menangis. Karena datang pertolongan yang tidak disangka-sangka sesuai dengan ayat Allah, fa inamal usri yusra, inamal usri yusra. Setelah saya balik penasaran dengan beliau Bapak Slamet yang punya pangkalan minyak, saya silaturahim ke tempatnya teman saya yang dulu supir sekarang sudah jadi juragan pangkalan kayu di daerah Pamulang. Saya mampir nanya sama namanya Mas Hendra. Mas Hendra, di daerah sini apa ada yang namanya Pak Slamet? Orangnya malah tercengang. Loh Mbah Ampong kok kenal Pak Slamet? Kapan Mbah? Alhamdulillah tadi saya di warung lontong sayur, justru malah saya dibayarin oleh beliau. Terus beliau pesan kalau kepengen mampir tanya aja pangkalan minyak Bapak Slamet gitu. Mas Hendra akhirnya berpikir, kok ini Mbah Ampong orang yang kayak gini, motornya gini kok bisa kenal Pak Slamet. Setelah saya tanya, siapa beliau Mas Hendra? Itu Pak Slamet adalah mantan jenderal penuh, mantan bintang 4 dari Solo. Masya Allah, saya langsung nangis. Betapa mulianya seorang purnawirawan jenderal pada waktu itu belum kenal sama Mbah Ampong. Namun tiba-tiba mendekati, ngajak makan bareng dan dibayari. Juga diberi uang pesangon untuk bensin. Begitu mulia akhlaknya. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu rumahnya, hanya lewat melintasi untuk pangkalan minyaknya daerah Pamulang. Mudah-mudahan untuk suatu hari kalau saya pas lagi main ke Jakarta, nemuin rekan-rekan yang ada di Perumahan Rivaria, di Bedahan situ ada Bang Tri Eden, penyanyi pop, juga nanti ketemu dengan Ustadz Uce dan rekan-rekan yang ada di sekitar Kubah Emas. Insya Allah kalau ada waktu saya akan sowan ke beliau Bapak Purnawirawan Jenderal Slamet yang dari Solo. Jadi itu tadi merupakan gambaran-gambaran kalau kita tidak jernih untuk berpikir dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, kadang-kadang banyak yang terlewatan. Jadi pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka aslinya itu banyak untuk kita-kita, tapi kadang-kadang kita tidak merenungkan sampai ke arah situ. Ini satu contoh juga ada, saya pas waktu lagi nyupir, saya punya kernet, dilihat asik ada penumpang lagi ngobrol-ngobrol berdua. Ternyata orang yang ngobrol berdua ini yang salah satunya kehabisan duit tidak mau cerita. Setelah kena saya narik tiket atau ongkos, ternyata untuk orang yang tidak punya duit ditolong oleh Allah secara tiba-tiba. Jadi tidak disangka-sangka pertolongan akan datang pada penumpang saya itu tadi. Jadi waktu mau membayar ternyata yang sebelahnya menolak, tangannya dipegang. Jangan Mbak, tidak usah bayar. Ini saya sekalian tak bayarin. Itu merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka, pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka sesuai dengan ayatnya fa inama al usri yusra, inama al usri yusra. Itu tadi. Makanya untuk rekan-rekan, sahabat-sahabatku semua, sahabat-sahabat Mbah Ampong yang ada di Facebook ataupun di YouTube, semuanya saja kita mensyukuri nikmat yang ada hari ini, itu akan menambah kenikmatan besok pagi. Seperti adanya surya, ya udah surya dinikmati. Ada kopi dangdut, bismillahirrahmanirrahim, minum. Jadi kalau kita mau mensyukuri, ya banyak teman pasti banyak rezeki. Kalau Mbah Ampong buktikan gitu, banyak teman pasti banyak rezeki. Nah, contohnya kayak ini tiba, saya main ke Gunung Pati tiba-tiba diambilin. Mbah silakan Mbah kalau mau wedang ronde, ini ada wedang ronde juga, alhamdulillah. Wedang ronde ada, diicipin, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kalau selalu syukur dalam bentuk rezeki apapun yang diberikan oleh Allah, kita semakin nikmat. Ini faktanya, saya tidak cerita mengada-ada. Saya ditolong oleh beliau Habib Syekh Ahmad Basoiban Meranggen yang sekarang saya ditaruh
di Pondok Pesantren Al-Imdad As-Salam Kalaan Gunung Pati Semarang, ya, Kalaan Ongkosawit Gunung Pati Semarang. Saya dicukupi oleh Allah. Yang semula saya berangkat ke sini tidak udut sama sekali, tidak merokok. Tapi berhubung ada sahabat lama ketemu di pondok pesantrennya Mas Roni, tiba-tiba saya dikasih rokok. Mau ndak saya rokok, ndak saya udut, wong itu dikasih oleh habaib. Kalau saya rokok takut kalau ketagihan. Ternyata saya pikir-pikir ini rokok yang ngasih habaib tak rokok. Allah ngasih rezeki lancar yang tak terduga. Sampai sekarang tuh rokok masih ada terus dikasih oleh para dermawan. Alhamdulillah. Mbah Ampong jarang beli. Rokok-rokok ini Mbah Ampong jarang beli. Jadi saya jadi ingat waktu tahun 90-an itu saya sudah ngerokok suara 16. Jadi saya ngerokok suara 16 sekitar 30 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Itu saya pindah rokok apa saja ganti-ganti. Teman saya supir itu banyak, mulai yang rokok Denhil, ada Maskot, ada Marlboro, ada rokok Jarum, ada rokok Jisamsu, sampai rokok Inter. Apa saja sudah saya coba, ternyata yang cocok untuk Mbah Ampong hanya Surya 16. Begitu Surya 16 diudut, suasananya jadi beda. Pandangannya kelihatan cerah, enak, suasananya juga lain. Jadi untuk rekan-rekan sekali lagi, untuk para sahabat-sahabat Mbah Ampong di seluruh tanah air Indonesia, syukuri rezeki yang ada pada saat ini. Walaupun adanya rokok, adanya kopi, kita syukuri, insya Allah akan menambah kenikmatan. Seperti kayak tadi ini, wedang ronde juga ada, teman-teman, alhamdulillah. Jadi kalau kita memperbanyak syukur, nikmat kita akan terasa. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kru atau karyawannya Mbak Tiah yang rumah makan soto yang ada di Gunung Pati yang telah mendukung kegiatan Mbah Ampong di acara Kopi Dangdut. Kopi, Madang, Udut. Disingkat menjadi Kopi Dangdut. Rokoknya alhamdulillah 30 tahun tidak pernah ganti, Surya 16. Jadi itu tadi ulasan-ulasan dari Mbah Ampong di acara Kopi Dangdut pada siang kali ini, tanggal 21 hari Selasa Desember 2020. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk rumah makan Hajah Rizmi Rizki yang ada di Jalan Lingkar Demak, KM4 Jibor dekat lampu merah. Juga Mbak Ning yang ada di Keroto Mayong Jepara bersama Mas Ansori. Tidak ketinggalan pula ada bocah idola namanya Mbak Ati atau Pok Ati, putra dari Ustadz Nasihin yang pijet refleksi di Keroto juga. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala penghormatan untuk Mbah Ampong waktu di sana. Dan untuk rekan-rekan, jangan lupa untuk YouTube Mbah Ampong di subscribe, juga diviralkan agar manfaat untuk orang banyak. Dan apabila untuk Mbak Yu, Kang Mas, ibu-ibu, bapak-bapak menghendaki untuk usahanya, entah itu warung makan, entah itu usaha apa saja, kalau ingin disyuting oleh Mbah Ampong dibuatkan acara seperti ini, silakan hubungi nomor telepon Mbah Ampong atau nomor WA yang ada di nomor 0813 8800 6745. Dengan durasi kalau di luar kota, saya posisi ini di Semarang di Gunung Pati, misalnya saya dipanggil ke Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang dan sekitarnya, itu durasinya 5 menit 200.000 untuk syuting dipromosikan lewat YouTube Mbah Ampong. Untuk 10 menit, 10 menit, durasinya 10 menit itu bisa bayar 300. Dan untuk 15 menit 350. Berlaku untuk semua bakul-bakul ataupun pegawai-pegawai yang mau promosi apa saja, silakan saja hubungi Mbah Ampong Mayong.
Jadi colek YouTube-nya Mbah Ompong agar bisa mengikuti perjalanan di acara Kopi Dangdut, Kopi Madang Udut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekhilafan mohon dimaafkan. Dan untuk rekan-rekan sahabat-sahabat muda saya ucapkan, apabila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, insya Allah Mbah Ompong akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.